Pernah gak sih kamu merasa baru aja bangun tidur, tapi rasanya udah pengen tidur lagi? Bukan karena kurang tidur, tapi karena pikiran kita rasanya udah berisik duluan. Selamat datang di tahun 2026. Ini adalah tahun di mana informasi itu udah kayak air bah. Masuk terus ke kepala kita lewat media sosial, berita online, sampai urusan kerjaan yang kayaknya nggak ada habisnya. Saking banyaknya informasi yang masuk, kita sering lupa satu hal penting. Kita lupa membuang sampah di kepala kita. Kita simpan semua stres, semua rencana yang belum kejadian, sampai semua rasa kesal itu sendirian di dalam otak. Apa hasilnya? Kita jadi gampang marah, susah fokus, dan sering ngerasa hidup kok gini-gini aja ya. Tapi tenang, ada satu cara simpel yang sering diremehkan, padahal efeknya luar biasa banget. Namanya journaling. Sekarang, jangan bayangin journaling itu harus nulis puitis kayak pujangga, atau nulis diary yang isinya curhatan cinta monyet. Bukan itu. Di tahun 2026 yang serba cepat ini, journaling itu ibarat kamu lagi beresin gudang yang super berantakan. Coba bayangin deh, otak kamu itu sebuah gudang. Kalau barang masuk terus tapi nggak pernah kamu tata, lama-lama kamu nggak bisa jalan kan di dalam gudang itu. Nah, journaling adalah momen di mana kamu mulai menaruh barang-barang itu ke raknya masing-masing. Begitu kamu tulis satu kalimat di atas kertas, beban di otak kamu itu beneran berkurang. Kamu jadi bisa melihat masalah kamu dengan lebih jelas. Bukan cuma dikira-kira di dalam kepala, yang seringkali bikin masalah jadi kelihatan lebih besar dari aslinya. Terus, apa manfaatnya buat kita di tahun ini? Pertama, kamu nggak akan gampang stres. Begitu kamu tulis kalimat seperti, saya kesal banget sama kerjaan hari ini karena... Nah, rasa kesal itu seolah-olah pindah ke kertas. Kamu jadi bisa melihatnya dari luar dan akhirnya jadi lebih tenang. Kedua, otak kamu jadi lebih tajam. Di zaman dimana perhatian kita gampang banget terdistraksi, fokus itu udah jadi barang mahal. Journaling membantu kamu untuk mengingat kembali apa yang benar-benar penting buat hidup kamu, bukan apa yang penting menurut orang lain atau algoritma media sosial. Ini adalah cara kamu melatih otot fokus kamu setiap hari. Manfaat ketiga, ini yang sering kita lupakan. Journaling adalah bentuk self-reward. Kadang kita merasa gak ngapa-ngapain seharian, padahal kita udah berjuang banyak banget. Kita udah melewati hari yang berat, menyelesaikan tugas yang sulit, atau bahkan cuma berhasil bangun dari tempat tidur saat lagi gak mood. Dengan journaling, kamu punya catatan, punya bukti nyata kalau kamu itu hebat dan terus bertumbuh setiap harinya. Membaca kembali tulisan lama bisa jadi pengingat betapa jauhnya perjalanan yang sudah kamu tempuh. Ini adalah cara terbaik untuk menghargai diri sendiri tanpa perlu validasi dari siapapun. Terus pertanyaannya, mulainya gimana? Gampang banget. Jangan mikir kejauhan atau harus beli buku yang mahal. Malam ini sebelum tidur, coba cari kertas atau buku apapun yang ada di dekatmu. Tulis 3 hal sederhana saja. Pertama, apa satu hal yang bikin kamu senyum hari ini? Sekecil apapun itu. Dan yang kedua, apa yang bikin kamu kepikiran saat ini? Tumpahkan saja, jangan ditahan. Dan yang ketiga, satu hal yang kamu mau lakukan besok supaya harimu terasa sedikit lebih asik. Cukup 5 menit. Gak perlu rapi, gak perlu pakai bahasa yang bagus. Dan yang paling penting, tulisan ini gak perlu dibaca orang lain. Ini adalah ruang aman kamu. Dunia di luar sana mungkin sangat berisik, penuh tuntutan, dan kadang bikin kita merasa kecil. Tapi di sini, di atas cari kertas ini, kamulah yang pegang kendali. Kamu bisa jujur sepenuhnya sama diri kamu sendiri. Jadi, pertanyaannya sekarang, mau mulai nulis malam ini? Atau mau menunggu sampai kepala kamu makin penuh dan sesak? Coba deh dan rasakan sendiri bedanya pas kamu bangun besok pagi. Pasti rasanya lebih ringan. Jangan lupa kasih tahu di kolom komentar ya.
Apa satu hal yang pengen kamu tulis pertama malam ini? Yuk kita mulai beresin gudang pikiran kita sama-sama. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye, thank you.